Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Arif. Apa kabarnya? Selamat sore Kang Rahmat. Alhamdulillah baik. Gimana Kang Rahmat sendiri? Alhamdulillah baik. Terima kasih buat Kang Arif yang udah mampir di forum dakwah insan generasi muda. Mudah-mudahan bisa apa menambah ilmu kita di forum ini. Jadi gini, langsung aja nih Kang Arif. Banyak banget orang tua yang curhat kepada saya persoalan tentang uh, anaknya yang takut bukan anaknya yang takut anaknya terjerumus ke dalam uh, tindakan korupsi. Nah, menurut Kang Arif gimana nih tentang korupsi itu tersendiri dan bagaimana pencegahannya uh, kepada generasi anak muda yang sekarang? Soalnya banyak contoh kasus kayak kemarin nih saya kebetulan menjadi panitia kurban waktu Idul Adha gitu kan. Dan uh, banyak sekali anak muda di sana yang bertindak tidak jujur, yaitu seperti mengurangi takaran daging perbungkusnya gitu untuk kepentingan pribadi. Jadi gimana nih menurut Kang An? Ya, baik, insyaallah. Ini banyak yang terjadi di masyarakat, apalagi di orang tua yang khawatir anaknya terjerumus kepada tindakan korupsi. Jadi uh, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak itu terjerumus ke dalam korupsi. Salah satunya adalah pergaulan mereka. Dan pemuda itu adalah generasi penerus bangsa yang sangat berpengaruh pada kualitas dan integritas bangsa. Karena pemuda ini cenderung memiliki pikiran yang fresh dan semangat yang tinggi dalam melakukan sesuatu. Dan korupsi ini adalah penyakit sangat kronis dalam sebuah negara, yaitu korupsi ini menggerogoti secara pelan namun pasti menghancurkan negara. Penyakit ini adalah penyakit yang klasik yang tidak pernah menemukan obat yang efektif. Maka dari itu sampai saat ini korupsi tetap berjalan secara sistematis, kreatif dan belum juga sembuh dan tidak dapat diprediksi kapan sembuhnya tentang korupsi ini. Maka dari itu peran dari anak muda sebagai generasi penerus bangsa harus didukung. Tetapi belakangan ini semangat pemuda mulai lemah dalam memperjuangkan kejujuran dan moral. Semakin hari semakin tidak berdaya menghadapi budaya korupsi yang semakin mewabah kepada generasi muda ini. Mungkin dengan memperbaiki atau mereboisasi generasi-generasi muda akan mampu mengatasi dan menghambat secara perlahan perkembangan tindak korupsi ini. Jadi Kang Rahmat, generasi muda ini generasi penerus bangsa yang harapan bangsa terletak pada generasi ini. Karena pemudalah yang akan meneruskan perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Nah, jadi tadi kan yang Kang Rahmat tanyakan, bagaimana sih pencegahannya? Begitu ya Kang Rahmat ya? Ya, betul betul. Pencegahannya bagi generasi muda ya. Mungkin pencegahannya yang pertama yaitu dengan memperkuat pendidikan agama. Jadi pencegahan korupsi kepada generasi muda ini yang pertama memperkuat pendidikan agama. Pendidikan agama ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan penyadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik atau buruk itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban. Karena Kang Rahmat di zaman sekarang ini banyak anak muda yang jauh dari agama. Makanya banyak sekali anak muda yang berani
terjun kepada atau terjerumus kepada tindak korupsi ini, karena jauhnya mereka dari pendidikan agama, apalagi di zaman sekarang gitu kan, di zaman serba modern, pergaulan yang bebas seperti itu. Jadi mudah sekali anak muda ini terjerumus. Mungkin salah satunya pencegahannya itu memperkuat pendidikan agama mereka. Dan yang kedua, pencegahan korupsi di generasi muda yaitu pelatihan. Jadi kita mengadakan pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Entah itu dengan cara seminar, dengan cara apakah seperti itu. Jadi pelatihan dan pendidikan anti korupsi ini penting pada generasi muda. Jadi memberikan ilmu kepada masyarakat tentang sesuatu permasalahan, yaitu korupsi ini, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan tindakan korupsi ini. Dan yang ketiga, pencegahan korupsi ini itu pendidikan berbasis kampung dan keluarga. Nah, kenapa? Karena pendidikan ini untuk memberikan pemahaman anti korupsi di kalangan paling bawah atau kalangan paling tertinggal gitu seperti itu, yaitu di kampung dan keluarga, agar nilai-nilai anti korupsi ini masuk dalam setiap sendi kehidupan di masyarakat secara umumnya, seperti itu Kang Rahmat. Dan bagaimana sih cara pencegahannya lagi, yaitu penanaman karakter. Jadi penanaman karakter jujur pada anak muda penerus bangsa ini harus diterapkan sedini mungkin. Jadi sedini mungkin seorang anak itu harus diterapkan karakter kejujuran oleh orang tuanya seperti itu, agar mereka ini tumbuh menjadi pribadi yang baik dan terbiasa dengan sifat jujur ini. Jadi sedikit demi sedikit doktrin untuk melawan ketidakjujuran juga harus diterapkan gitu. Karena semua berawal dari sesuatu yang kecil lalu tumbuh besar. Begitu juga dengan sifat jujur. Maka harus dimulai dari sesuatu kejujuran yang paling kecil. Seperti itu. Dan pencegahan korupsi di generasi muda itu pentingnya juga sosialisasi terhadap siswa-siswa di sekolah. Dimulai dari SD, dari SMP, SMA. Karena agar mereka ini terdoktrin selalu jujur dalam melakukan sesuatu dan agar mereka sadar betapa pentingnya kejujuran bagi kehidupan mereka di masa depannya seperti itu. Dan begitu mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan enggan untuk melakukan kecurangan dan tindakan yang melanggar norma-norma. Jadi tindakan tersebut adalah penanaman karakter yang bertujuan menghambat dan menanggulangi korupsi. Jadi pentingnya ini kan Rahmat ya, penting sekali sosialisasi terhadap siswa-siswa tentang pendidikan anti korupsi ini. Dan yang terakhir, karena kan dilihat di zaman sekarang ya Kak Rahmat, anak muda sekarang itu sudah tiap anak muda, bahkan sekarang anak kecil pun sudah memegang gadget gitu Kak Rahmat ya. Jadi mereka tuh sudah bermain sosial media seperti itu. Nah, cara yang paling ampuh yaitu pencegahan melalui media. Keberadaan media ini dapat dimanfaatkan untuk memasukkan nilai-nilai anti korupsi agar masyarakat mengingat dampak dari korupsi dan segala permasalahan yang akan ditimbulkannya, sehingga dapat mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi yang ada sampai saat ini. Jadi media ini menjadi fasilitas untuk bisa kita gunakan dalam pencegahan anti korupsi di generasi muda ini. Seperti itu Bang Rahmat. Oh iya nih Kang Arif, apakah ada pasal yang mengatur tentang pemberantasan korupsi dan mungkin juga apakah ada pasal yang mengatur tentang bagaimana kita menanggapi orang-orang yang suka korupsi ini? Baik, wah Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa Kang Rahmat. Jadi apakah ada pasal tentang pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat itu ya? Betul. Jadi peran serta masyarakat ini dalam pemberantasan korupsi itu tertuang dalam undang-undang.
Itu nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Yang itu pasal 1, masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pasal 1 ini, masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK. Ya kan kita kan tahu ya Kang Rahmat, tugas KPK itu untuk memberantas korupsi. Jadi masyarakat juga berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK ini. Seperti itu Kang Rahmat. Terus ada di pasal 9 dan pasal 11. Masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi. Itu pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat jangan sampai takut ketika melihat di depan matanya ada yang korupsi, jangan takut, laporkan saja kepada yang berwenang. Yang berwenang seperti itu. Jadi yang salah itu Kang Rahmat, banyak yang masyarakat itu takut untuk melaporkan begitu. Apalagi rakyat yang di bawah gitu kan, rakyat jelata misalkan seperti itu. Mereka itu takut untuk melaporkan tindakan korupsi. Biasanya seperti itu. Jadi masyarakat tidak usah takut ketika melihat di depan matanya terjadi tindakan korupsi. Jadi masyarakat melaporkan tindakan korupsi. Itu ada di pasal 9 dan 11. Terus di pasal 13, masyarakat turut melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi. Jadi di pasal 13 ini, masyarakat turut melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi ini. Terus yang selanjutnya itu pasal 22, terus pasal 29 dan pasal 30. Masyarakat mengikuti atau mengawasi dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota dewan. Jadi masyarakat juga mengikuti dan jadi masyarakat ini mengikuti dan mengawasi mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi masyarakat juga ikut mengikuti atau mengawasi mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota dewan, bukan anggota dewan, anggota pemberantasan anti korupsi ini. Jadi masyarakat yang mengawasinya seperti merahmati, masyarakat tidak usah takut tentang melaporkannya kepada yang berwenang seperti itu. Mungkin seperti itu Kang Rahmat. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya Kang Arif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda bisa menjadi bisa untuk memberantas korupsi ini. Udah gitu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.